Alhamdulillah guys. Pak Rungkat akhirnya bertemu Bang Topan dan geng 4G nih. Di sini Pak Rungkat kebingungan. Harus ngungkapin kayak gimana? Karena di satu sisi, Pak Rungkat bahagia ketemu sama Bang Topan dan geng 4G. Dan di satu sisi, Pak Rungkat sedih kehilangan Shinomu dan suku pedalaman Prekitio. Nah, dan di sini, Pak Rungkat coba meminta bantuan kepada Bang Topan dan geng 4G dan menjelaskan juga kepada mereka kalau ada suku pedalaman yang masuk ke dalam sini dan gak keluar lagi. Dan di sini terlihat ya, Pak Rungkat dan Bang Topan langsung menuju ke tempat lumpur abadi, di mana tadi Shinomu dan Sitoru telah masuk ke dalam lumpur abadi tersebut. Nah, kalau menurut kalian, gimana nih? Apakah Pak Rungkat ini halusinasi atau tidak ya, ketemu sama suku pedalaman Prekitio itu? Atau malah Pak Rungkat karena masuk ke dalam lumpur abadi itu sebelumnya ya kan? Dan dia juga berhasil lolos dari lumpur abadi itu. Jadinya, dia berhayal ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Komen di bawah. Jadinya Pak Rungkat menjelaskan kepada Bang Topan dan geng 4G kalau Pak Rungkat ditemani sama dua orang suku pedalaman, yaitu cewek dan cowok. Dan di sana Pak Rungkat juga bilang kepada mereka semuanya kalau tadi sesepuh suku pedalaman menyuruh dua suku pedalaman ini mengantarkan Pak Rungkat ke lumpur abadi ini. Jadinya Pak Rungkat dan dua suku pedalaman ke sini. Dan mereka masuk ke lumpur ini. Pas Pak Rungkat tungguin, kok nggak ada naik lagi ke atas? Mereka berdua sampai sekarang. Karena panik, Bang Topan dan geng 4G langsung bantuin Pak Rungkat dan gak menanyakan kepada Pak Rungkat kenapa penampilan atau skin Pak Rungkat sekarang kayak suku pedalaman zaman dulu. Dan mereka semuanya ke sini langsung lari. Kan tadi Pak Rungkat awalnya mau ke sesepuh suku pedalaman Prekitio, cuman ketemu sama Bang Topan di jalan. Jadinya Pak Rungkat meminta tolong kepada mereka semuanya untuk membantu atau mencari dua orang yang masuk ke dalam lumpur abadi ini. Nah, terlihat sama kalian semuanya ya guys. Pak Rungkat sedang menojos-nojos ke lumpur abadi tersebut memakai kayu. Dan Pak Rungkat juga sambil memanggil namanya Nomu dan Toru. Dan Bang Topan sempat kaget. Karena, kok bisa ada orang yang masuk ke dalam lumpur ini hidup-hidup. Dan Bang Topan juga di sini masih mengamati apa yang sebenarnya terjadi sama Pak Rungkat. Dan kenapa Pak Rungkat sampai berpakaian kayak suku pedalaman zaman dulu juga? Bang Topan pun kebingungan di sini. Dan singkat cerita, karena Shinomu dan Toru tidak ada jawaban setelah mereka menunggu cukup lama. Dan Pak Rungkat memutuskan untuk kembali ke desa suku pedalaman. Dan Pak Rungkat juga akan meminta tolong kepada Opa atau sesepuh suku pedalaman. Kalau Shinomu dan si Toru sudah masuk ke lumpur abadi tersebut, cuman sampai sekarang mereka belum keluar juga. Nah, apa yang sebenarnya terjadi sama suku pedalaman di pulau ini guys? Dan kenapa sekarang jadi terbengkalai ya? Ada yang tahu tidak nih? Coba ada yang tahu tidak? Kenapa nih suku pedalaman ini jadi terbengkalai kayak gini guys? Komen di bawah. Kalau menurut kalian, kenapa nih sampai jadi kayak gini ya? Padahal Pak Rungkat belum lama keluar dari desa ini. Baru beberapa menit, udah jadi gini aja ya kan? Hehe, apakah Pak Rungkat berhalusinasi guys? Dan bertemu sama suku pedalaman ini? Atau malah Pak Rungkat bertemu dengan hantu suku pedalaman di sini? Kalau menurut kalian gimana nih? Komen di bawah guys. Gimana pendapat kalian? Dan Pak Rungkat pun sampai ke desa suku pedalaman ini berada. Dan Pak Rungkat pun sampai terkaget-kaget karena melihat desa ini sekarang sudah tidak terurus dan sudah terbengkalai juga. Padahal kan Pak Rungkat sebelumnya keluar gak lama dari desa suku ini. Dan Pak Rungkat setelah balik lagi ke sini bersama Bang Topan kaget karena desa ini sekarang benar-benar sudah berubah dan gak berpenghuni. Dan Pak Rungkat sampai bertanya-tanya, ada apa ini sebenarnya di pulau ini? Kemana suku pedalaman di sini? Pak Rungkat pun coba mencari keberadaan suku pedalaman. Dan sesepuh suku pedalaman ini yang ngasih julukan, dia juru sihir. Dan Pak Rungkat pun coba memanggil nama Opa dan suku pedalaman lainnya. Karena Pak Rungkat yakin, sebelumnya ini desa masih berpenghuni, dan desa ini juga banyak warga suku pedalaman zaman dulu. Nah, Bang Topan pun sampai kaget karena Pak Rungkat mencari orang di desa yang terbengkalai ini. Mereka pun menanyakan kepada Pak Rungkat, sedang mencari siapa? Pak Rungkat menjelaskan kepada Bang Topan dan geng 4G. Kalau di desa ini, sebelumnya ada suku pedalaman GG. Dan dia juga ditangkap sebelumnya sama suku pedalaman ini. Dan Pak Rungkat juga bilang, kalau mereka suku pedalaman ini baik kepada Pak Rungkat, sampai-sampai Pak Rungkat di sini diangkat menjadi juru sihir di pulau ini. Dan mereka juga ngasih baju dan peralatan sama seperti yang Pak Rungkat sekarang pakai. Dan tadi, Pak Rungkat cuman keluar sebentar di desa ini. Bang Topan pun kaget mendengarnya. Dan geng 4G pun sama kaget mendengar cerita dari Pak Rungkat. Karena mereka lihat di desa ini sudah terbengkalai banget. Dan pastinya sudah ditinggalkan juga. Dan gak ada yang menempati di desa ini. Pak Rungkat begitu yakin kalau sebelumnya desa ini masih bagus,
Dan masih banyak penduduk suku pedalaman di sini. Parungkat masih belum percaya. Dan dia mencari dan memanggil namanya Opa kembali. Karena Parungkat begitu yakin masih ada orang di sini. Dan Parungkat pun coba mencari seseorang suku pedalaman di desa yang sudah terbengkalai ini. Dan Parungkat sampai bolak-balik dan berteriak mencari suku pedalaman di desa ini. Sampai-sampai Parungkat kecapean. Dan dia nangis karena sedih melihat desa yang sebelumnya hijau dan banyak orang suku pedalaman di sini. Kini sudah menjadi desa yang tidak terurus dan terbengkalai juga. Dan Parungkat juga kebingungan, kenapa sampai terjadi kayak gini? Apa karena lumpur abadi tersebut ya? Bang Topan dan geng 4G pun coba menenangkan Parungkat yang sedang sedih dan emosi itu, karena dia belum bisa menerima kenyataan ini. Dan sebelumnya juga, si Nomu dan si Toru masih belum kembali juga di lumpur abadi tersebut guys. Dan Parungkat pun menceritakan semuanya kepada Bang Topan dan geng 4G. Apa yang sebenarnya terjadi sama Parungkat sebelum mereka menemukan Parungkat di tempat tadi. Nah, ayo kita bahas apa yang bakalan terjadi selanjutnya kepada Parungkat dan yang lainnya ya guys. Dan kita bahas juga apa yang sebenarnya terjadi sama desa suku pedalaman ini. Kemana si Nomu dan si Toru menghilang, juga dimakan sama lumpur hidup itu. Apakah mereka semuanya sudah mati guys? Dan yang bersama Parungkat adalah arwahnya suku pedalaman ini. Atau malah Parungkat yang berhalusinasi ya guys. Kalau menurut kalian, gimana nih? Coba komen di bawah, kalau kalian punya pendapat sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini. Komen juga di bawah ya guys. Siapa tahu jawaban kalian yang benar, ya kan? Dan perlu diingatkan, ini hanya prediksi aku aja ya. Dan di sini cuman ngeprediksi apa yang bakalan terjadi selanjutnya di episode terbarunya. Dan di sini juga kita akan melakukan sharing juga di kolom komentar dan memprediksi atau menebak untuk episode terbaru. Dan siapa tahu kan jawaban kalian yang benar untuk episode terbarunya